Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi di channel Saidil M. Hari ini kita masih bahas ini ya, Babe Aldu karena dia belum ada jawaban, untuk klarifikasi ataupun menunjukkan bukti, Pak. Atas fitnahan dia, Bang TIJ ditunggangi Syiah dan Habib Syiah. Sampai sekarang belum ada ya, Pak? Belum ada klarifikasi dari Babe Aldo sendiri juga tidak ada ya. Waalaikumsalam Ayahmo, Apin Selebel. Apin, gimana Apin? Apa kabar Apin? Mau dikasih link, ikut naik? Apin naik, Apin. Kangen suaranya saya. Lagi. Iya, belum ada klarifikasi sampai sekarang ya. Bahkan saya melihat di komennya siapa itu, membalas komennya Insinyur Haji Joe Biden. Kan komennya itu baik untuk apa ya? Untuk apa tadi ya? Tadi saya baca ya. Tapi balasan dari komennya Babe Aldo justru kok melibatkan keluarga, bapak lo pengecut. Nah, itu dari situ apa ya, kelihatan sekali Babe Aldo ini baperan. Padahal komennya komen bagus itu ya. Makanya padahal itu kan cuman ini ya, ditanya kenapa nggak klarifikasi ya. Malah dia ngomongnya bapak kau gitu kan. Itu seorang Zuriyah atau iya, ngomong kayak gitu miris ya. Miris, apalagi sekelas Babe Aldo yang sudah malang melintang di dunia sosial media, karena dia salah satu pegiat sosial media ya. Ya, Iya. dengan brandingannya di dunia sosial medianya setidaknya apa ya, memberikan contoh yang baik lah. Padahal komen itu kalau kita cermati komennya bagus sekali. Ya justru apa ya, ketika dikritik dengan komenan yang apa ya, Babe Aldo melempem. Tapi Iya. balas dari komen Babe Aldo malah lucu, kasar sampai membawa nama orang tua. Iya, kasar bawa orang tua, terus netizen itu kan cuman mempertanyakan, Betul. baik-baik dia tanyakan ya. Kenapa nggak klarifikasi atau tunjukkan bukti gitu? Udah fitnah main sembunyi gitu aja, kan kacau ya. Iya, dia yang memulai nggak berani mengakhiri, kan itu dari situ kan kelihatan sekali bahwa apa yang selama ini disampaikan tentang perjuangan demokrasi itu nonsens. Berjuang untuk demokrasi itu nonsens. Iya, dia katanya suka kritik orang ya Pak. Semua dikritik, hampir penjabat dia cari semua kesalahan dia kritik. Tapi tiba-tiba kita kritik dia baper terus emosi gitu. Berarti kan orangnya anti kritik tuh tandanya. Kayak suara dia suara maha benar gitu. Apa yang dia ngomong tuh pasti benar gitu. Ya mungkin dia Statement paling hebat ya. Dia merasa paling hebat, merasa paling berwibawa, merasa paling punya power. Tetapi dikritik masyarakat, dikritik netizen yang ingin mengetahui apa yang selama ini apa yang dilontarkan kemarin tentang menuduh Bang TJ bahwa ditunggangi Habib Syiah. Nah, kan wajar netizen menanyakan itu. Nah, dari berkata Babe Aldo kelihatan sekali bahwa dia itu hanya fitnahan ya, tanpa ada bukti. Karena kalau tanpa ada bukti itu berarti fitnah. bisa jadi nggak fitnah apabila dia bisa membuktikan. Tapi kan ceritanya karena gini Pak, bahasa dia saya pastikan ada nama. Saya pastikan ada nama. Saya pastikan ada nama itu berarti dia udah memastikan gitu ya.
harusnya dia punya bukti juga. Kalau dia punya bukti, sekarang kenapa netizen pada terus gini lagi yang nggak lucunya Pak ya? Netizen pertanyakan, malah dia fitnah lagi. Kamu ini antek-anteknya TIJ, kamu ini disuruh TIJ, kamu di apa tuh? Itu netizen di situ udah kena fitnah lagi Pak. Itu kan Iya, banyak tuh karena netizen yang komen ke dia gitu ya. Cuman mempertanyakan aja dia udah ngamuk-ngamuk, mempertanyakan kenapa nggak klarifikasi, kenapa nggak ini live bareng gitu ya. Udah ngamuk-ngamuk, jumpa di tengah, ngapain jumpa di tengah? Orang dia ngomong di publik, itu aja. Jadi pertanyaannya itu dia jawab dengan nggak sinkron gitu. Apa salahnya dia tinggal jawab kayak Bung Lubis bilang kemarin itu, yaudah saya ada waktu setengah jam sekian, tanggal sekian, gitu kan, hari ini gitu. Gitu, itu baru gentle. Itu baru gentle, Bedu. katanya Tapi kalau Bedu cuman ketemu di tengah, ketemu tengah, mending dia langsung ke Aceh aja. Nggak usah suruh-suruh orang. iya, Suruh-suruh orang datengin dia, dia siapa? iya, iya, bukan siapa-siapa ya. Iya. Ente siap. Ya. Ente siapa mal? Nggak punya ongkos ini gua ongkosin. Iya ngomongnya kayak gitu kemarin ya Pin. Sekarang untuk diri sendiri aja berani nggak dia langsung aja terus ke Aceh gitu ke pos ronda. Jangan kayak kemarin pas Bang TJ di Borgol berduyun-duyun datang. Iya. Bilang aja takut gitu aja ya nggak pelin-pelan. Iya. Mending bilang gitu. Maaf netizen, saya takut untuk live sama Bang TJ kan gitu kan simpel sebenarnya. Ya ini alasan pakai alibi takut dijebak. Berarti kalau dia takut dijebak dia bodoh. Kenapa Bodoh. kita bilang dia bodoh? Seorang yang katanya dia pinter, pejuang gitu ya, bisa dijebak gitu sama petani. Berarti kan dia mengakui diri sendiri bodoh. Iya. Jebak apaan dijebak? Dan netizen sekarang udah cerdas ketika dia sudah melontarkan tentang apa Bang TJ didukung Habib Syihah, netizen otomatis mempertanyakan itu. Ya itu salah satu apa ya provokasi dari Babe Aldo kepada netizen agar mempercayai apa yang dia sampaikan. Tetapi ketika pihak yang dituduh seperti itu ingin membuktikan, ya buktikan, jangan hanya menuduh gitu loh. Tetapi Babe Aldo-nya berkelit, beralibi macam-macam, apa ya, menutupi rasa takut dia dengan cara apa ya, tanpa dia sadari membuka kebodohan-kebodohan si Bedo sendiri. Ya. Udah kayak pengacara dukun dia tuh. Iya. Itu Nanti dia lama-lama tutup komentar dia. Berarti belum siap. Jadi tokoh demokrasi belum siap. Kalau sudah menunjukkan diri sebagai tokoh, itu setidaknya di apa ya, dikritik netizen apapun ya, tetap jawabannya, responnya harus bijak. Bukan, dia banyak juga yang kritik di ini ya. Tapi yang kritik dia tuh semua dikatain cebong gitu ya kan. Kamu cebong, ya. Kamu suruhan, kamu ini, kamu itu ya kan. Ini sekarang ini nggak ada urusan sama politik, nggak ada urusan sama partai politik, nggak ada urusan sama ini, masih kita bilang personal ya. Dia telah memfitnah akidah, ya kan? Telah memfitnah akidah yang tanpa dasar, tanpa bukti, dia ngomongnya dengan lugas ya. Dengan lugas dia ngomong, saya pastikan. Nah, itu tandanya dia pastikan dia tuh udah tahu gitu ya. Terus ngomongnya lagi Habib Syihah gitu ya. Ditunggangi Habib Syihah.
berarti dia udah punya nama lah gitu. Udah punya nama. Tinggal kalau misalnya dia nggak mau klarifikasi minta maaf, tinggal dia kasih tahu ini namanya gitu. Nanti Iya. kita cari bareng-bareng gitu. Kita cari bareng-bareng. Karena kan kalau di Aceh nggak boleh juga gitu. Ada akidah itu, Pak. Tapi si Bedo nggak berani menyebutkan nama HPP itu ya. Nggak berani. Enggak, memang nggak ada, Pak. Kalau di Aceh Iya, kan tahu sendiri. gitu. Itu hanya Mm-mm. untuk menekankan kepada netizen agar percaya. Untuk gaya-gayaan dia di depan netizen, seakan-akan Ya, dia tuh terlalu buas, terlalu ini ya kan, aku pejuang itu. Ya kalau Aceh cerita pejuang dari dulu Aceh udah ikut perang. dari Nah, dulu ya. Kau suruh baca sejarah aja, Ye. Suruh baca sejarah yang pinter aja, Ye. iya, kalau misalnya ngomong-ngomong dia masih Di turun-turun ke jalan demo kayak gitu, udah sosokan kayak gitu. asal muasal sejarahnya di Tempatkan Kerawi Mekah itu juga harus belajar. Kita harus Nggak belajar paham, lah. dia nggak paham sejarah kan, dia masih tanya Pak waktu di situ, dia bilang gini, jarak kita kalau ke Aceh berapa jam sampai sana, itu masih tanya. Kalau dia masih tanya kayak gitu, dia berarti artinya belum pernah ya. Kalau lewat darat berapa jam, kalau lewat naik udara berapa jam. Dibilang kalau naik darat itu sekitar 4 hari atau 5 hari ya. Kalau naik pesawat 2 jam 40 menit. Uh, Berarti ya wajar kalau ya, ketika ada yang menyematkan julukan baru kepada Bedo sebagai Omdo ya. Kan Abdu. ada Omdo, ngomong dong. Uh, Iya. Dan sebagai netizen kita harus cerdas lah, kita harus cerdas dan teliti. Bahasa-bahasa yang disampaikan Bedo itu tujuannya apa? Untuk memprovokasi, untuk walaupun dikemas dengan bahasa-bahasa formal atau dengan bahasa-bahasa yang akademis, tetapi lihat isinya. Isinya itu apa gitu loh. Tujuannya untuk mengadu domba umat, tujuannya untuk memfitnah orang, tujuannya untuk memprovokasi. Kita harus pinter. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus punya filter gitu. Terus netizen juga udah pada paham ya. Kenapa paham? Dia pahamnya pada saat ini, Pak An. Dia udah Iya, capek-capek komentar. Dia udah capek-capek komentar. Setelah dia komentar, komentarnya dia hapus. Udah dihapus komentar netizen, dia fitnah lagi. Kamu iya. disuruh ya sama TIJ. Bang TIJ aja asal live dia ngomong jangan bully ya. Pagi kayak dulu si Joko Arek ya. Kan jelas Bang TIJ bilang jangan bully Joko Arek, kasihan, jangan gitu ya kan. Netizen pas dia difitnah, misalnya difitnah disuruh, sedangkan netizen sendiri nggak pernah ada Bang TJ itu narasi suruh serang Iya, Bedu, serang nggak ini, nggak pernah. Setiap live nggak pernah. Di belakang layar juga yang tahu nomor Bang TJ orang-orang tertentu, nggak semua yang tahu. Dan di situ ditekankan hanya mari kita berlogika sehat, mari kita berlogika cerdas. Mana yang memang bagus untuk kita konsumsi, mana yang tidak. Itu kan kembali ke netizen lagi. Yeah. Iya, makanya netizen sekarang udah pada paham, udah males Iya, juga komentar. Ya betul, kayak apaan, lama-kelamaan ditinggalin sama netizen dia. Kan kasihan dia juga. Nggak lama siapa lagi itu? udah tahun ya karena dia nggak bisa menghadapi netizen. Netizen cuma pertanyakan, Iya, kenapa nggak klarifikasi, kenapa nggak mau live bareng, kenapa harus jumpa di tengah, katanya sibuk, ngapain jumpa di tengah, itu kan cuman klarifikasi aja yang diminta sama Bang TJ. betul, betul. Selama dia Masa nggak klarifikasi, kita wajar kita ini terus kontenin dia terus, karena dia kan udah udah memfitnah akidah ya. Eh, betul, betul. Ya, udah fitnah akidah. ya itulah kawan-kawanmu. Makanya betul Terus ada disematkan julukan baru Omdo. iya, Pejuang demokrasi, ya. Kok takut sama petani? Ada apa gitu loh ya?
Iya, yang katanya pejuang ini turun ke jalan, pergi ke ini, pergi ke itu. Ya rupanya dia berani karena kenapa? Bawa massa, Pak. Berlindung Ini di massa. Berlindung di bawa kan dia kalau demo tuh kan bawa rame-rame tuh. Eh, model kayak gitu. Kalau pemimpin mana ada? Kalau di zaman perang dulu pemimpin di depan, bukan di belakang, bukan di depan. bahkan Uh, ketika ada apa-apa dengan pendemo malah hilang duluan pimpinannya kan itu sampai iya, dicariin sama para pendemo siap, yang sudah terjadi dengan provokasi. siapapun kalau kalau demo-demo kayak gitu ya pasti berani karena kan rame orang, apalagi ibu-ibu gitu ya kan. Uh, bawa ibu-ibu ya, padahal ibu-ibu itu bagus di rumah aja masak gitu. Kalau misalnya perjuangannya itu nggak jelas ya, yang udah-udah itu kan nggak ada yang jelas Pak. Hanya katanya vaksin makin bertambah gitu, nggak bensin didengar. bensin ya tetap Bensin naik. tetap naik. Ya Om Do benar Om Do, tapi diajak klarifikasi di live sama Bang TJ malah nggak ada respon. Bentar Pak Ane, bentar. Siap. Mana? Oke. Lama-lama blunder sendiri. Nanti sama Asep Bukori. Ya, ini benar nih Bang Jemi bilang nih. Nggak ada respon karena nggak bisa di belakang layar. Iya, salah orang dia. Salah orang. Dia pikir Bang TJ itu bisa diajak settingan. Bang TJ itu banyak kali yang datang orang bawa duit lagi. Bawa duit apa? Ngomongnya gini, kamu jangan kontenin saya. Kasih duit lagi. Tapi ditolak. Ditolak. Karena kenapa? Pos ronda itu dari dulu sampai sekarang masih konsisten untuk melawan para doboler gitu. Karena saya ketemu sama orang Aceh ya, kebetulan orang Aceh. Saya juga minta nomor WA. Nah ternyata si orang Aceh ini yang asli Biren tahu betul tentang Bang TJ gitu loh. Itu Biren itu memang wilayah Bang TJ tuh Pak. Dia memang pejuang apa ya? Mengatakan yang hak ya hak, batil batil. Ya. Itu konsekuensi dari Bang TJ. Ini Bang Cemi ini mulutnya pasti gatel nih pingin ngomong. Udah naik Bang Cemi, naik. Masa takut? Kalau yang merah pos kambling. Iya, pos kambling. Oh, pos kambling Kangen bukan nih main. dengerin suara Bang Cemi udah lama nih. Kita reuni sambil kita bahas Omdo ya. Iya, tetap kita bahas terus si Sodik tetap kita bahas. Udah tahu boleh udah dikasih clue sama Isaidil. Oh, boleh Prangus ini seorang artis terkenal yang sekarang lagi terjerembab. Iya Pak, di sini kan kelihatan emailnya Pak. Iya. Email. Kasihan. Oh ya, aman Bang Jemi, nggak apa-apa. Lagi sibuk Bang Jemi. Siap. Jadi pos ronda. Kasih ke depannya itu bagaimana ya? Iya makanya bingung juga Pak. Pos ronda dari dulu kan pemberantas doboler ya. Yang dari masa bambu petu sampai dengan sekarang juga ya kan. Tiba-tiba kemarin itu si Budu membela dukun. Dia di situ aja berarti dia ini dengan ada kebencian tapi kebenaran itu dia lawan Itu gitu. tuh dia lawan. Iya. Kan nggak sesuai dengan apa yang dikeluarkan selama ini ya. Kalau dia mau ngalihkan ke dukun patah tulang, dia mau ngalihkan ke dukun ini, Pijat. dukun pijat, itu salah. Bang Teji kan tiap hari bilang itu nggak ada urusan. Yang dia kontenin itu dukun halu. Dukun halu itu contoh kayak siapa? Kayak Samsudin. Terus kayak yang lain-lain tuh siapa itu?
Babe Ridwan. Ya. Si, Itu benar-benar raja halu itu. Jin dalam iya. masukin ke dalam botol. Terus ini apa itu. Satu lagi kemarin itu kenapa Bang Teji ngontenin Sodik, kan? Sodik yang Habib Asli, ya kan? Dia jangan itu Habib Asli, Sodik Habib Asli. Karena Sodik Habib Asli itu sudah memakai nama Bang TJ untuk cari donasi sama TKW. Kenapa? Ya wajar lah Bang TJ marah. Iya, kalau Dia namanya sendiri nggak pernah dia sendiri ditawarin duit malah nolak. Dia pakai nama Bang TJ untuk cari duit kayak gitu. Ya wajar lah. iyalah. Nggak terima. Kalau saya Aku juga tidak, nggak terima, Pak. kan hampir sama dengan si Bedo ini. Nggak ada klarifikasi masalah, logika aja lah menimbulkan permasalahan, tapi tidak berani untuk mengklarifikasi permasalahan yang sudah ditimbulkan. Dia tidak berani membahas konteks masalah. Dia tidak berani membahas. Harusnya dia bilang kayak gini. Emang benar dia si A. Itu kalau argumennya tuh cocok ya. Ini enggak, argumennya apa? Banci, pengecut, bapak kau pengecut, banci. Itu kan iya. Itu bukan orang pinter yang balas kayak gitu. Kalau dia pinter, dia balasnya gini. Ya, statement aku kemarin tuh emang benar. Ini namanya. Harusnya kayak gitu. Ya, terus oh ya maaf, ini salah, aku salah ngomong, kepleset ngomong. Ngomong kayak gitu. Bukan malah mencari kesalahan orang gitu. Bukan malah netizen yang dimaki-maki. Sebenarnya simpel, kalau dia mengakui bahwa kalau tidak ada bukti, klarifikasi dan meminta maaf udah selesai. Ya, mungkin karena rasa mungkin malu karena tidak ada bukti, bisa juga, dan malu nama yang sudah tenar itu terjerembab. Enggak tenar nama dia. Mana ada tenar? Apa yang kalau dia pejuang apa? Pejuang nggak jelas. Kalau misalnya dia kalau Aceh jelas ada pejuangnya, ada juga posternya. Dia apa? Pejuang apa? Ya, nggak usah jauh kita bilang Iskandar Muda, terus ini Laksana Malahayati, terus Teguh Umar, Cut Nadin, Panglima Polim. Kalau kita sebutin banyak. Pejuang-pejuang Aceh yang dimakamkan di sini toh. Iya, kalau di situ yang di Jawa Tengah saya ingat itu ini Putri apa? Di Kebumen. Mas. Iya. Nah, ini yang kawan-kawan pejuang ketika sudah mengeluarkan statement seperti itu, malah dimintai klarifikasi, malah berbelit-belit. Kelihatan sekali bukan pejuang. Udah kayak berani bertanggung jawab. Gak jauh beda sama Joko Are ya. Pas misalnya dibilang kayak gini, oh, kamu homo, kamu banci, bapak kau pengecut. Udah kan lucu, orang udah berumur kayak gitu. Udah kayak anak TK, Pak. Iya. Untuk klarifikasi malah ngata-ngatain sampai melibatkan orang tua, itu kan jauh sekali. Terus yang kasihan netizen, Pak. Netizen nggak tahu apa-apa. Dia kan cuma tanya baik-baik. Kadang pendukung dia sendiri tuh. Kadang mungkin ya, Babe Aldo tanya baik-baik ya. Babe Aldo bener nggak ngomong kayak gini? Kalau bener, ya udah Babe Aldo kasih bukti atau Babe Aldo klarifikasi gitu. Kan harusnya gitu. Ini enggak, bapak kau pengecut. Ya kan lucu tuh ya. Itu jauh dari apa ya? Yang selama ini dikeluarkan. Mengayomi umat, lindungi umat, tetapi di apa ya, dikomeni sama netizen jawabannya kayak gitu, kasar banget toh. Kasar banget. Dan terlalu menonjolkan emosi gitu loh. Iya, saya yakin dengan ada kisruh ini netizen dia pada paham. Terus dia langsung memfitnah netizen ya.
kalian ini suruhan pos ronda, kalian di suruhan pos ronda. Padahal kan dari dulu sampai sekarang Bang Dari TJ nggak dulu ada yang pernah. nyuruh. Kita pakai logika sehat kok. Iya, dari dulu Bang TJ itu pemain tunggal. Pemain Betul. tunggal, pemain tunggal. Waktu dia bermasalah juga dia tanggung jawab sendiri. Nggak ada Itu dia logika. bawa-bawa orang. Betul. Serbu saya. Mungkin dia ini kedoktrin sama si Umar mungkin Pak An ya. Bisa jadi ya. Kalau di Aceh kan banyak syekh ya. Kalau si Umar bilang kan syekh itu Syiah ya kan. Kalau Said itu Wahabi ya. Yang betul tuh Habib Ahlussunnah wal Jamaah itu. Itu si Umar itu ya. Karena kopinya Iya. kurang ado, jadi pemikiran dia cekak. Cekak itu pendek. Dia pendek. Jadi Ada tidak pula lagi. referensi yang memang berkompeten ya. Dia hanya menarasikan apa yang terbenak di otak dia, bukan karena Iya, ilmu. berarti kan itu asi otak keluar dari otak dia. Berarti kita udah tahu kualitas otak dia, Pak. Iya. Iya. Yang lucunya apa? Itu saya reupload, Pak. Saya reupload di take down. Dah, Iya. besoknya saya reupload lagi, di take down lagi. Terus saya ini tanya, Umar itu siapa ngap? Habib Umar yang asli yang di mana Pak? Lampung ya, Lampung ya. Udah tahu data. Ini si Umar ini juga kemarin itu minta data-data. Pas kita kasih data manuskrip, terus diem dia nggak ngomong lagi. Terus kita data dia nggak dia tunjukin. Sorry. Ya apa apaan? Sorry, kepencet tadi. Tuh bisa jadi ya Pak An kayak gitu Pak An ya. Ranah Minang nyata. Oke. Malam dari Minang. Pada baperan ya, kayak si Umar Iya. dulu. Saya ketawa itu, saya reupload kontennya saya itu yang si Umar membahas apa itu yang saya itu si A, yang saya itu si A ya, yang saya itu yang saya itu Wahabi. Saya tertawa itu, saya reupload itu. Saya reupload, saya beri judul, saya kepingin ketawa ini. Langsung dilaporkan, saya kena klaim hak cipta. Iya, makanya. Belajarnya di mana dulu Umar ya? Terus kita kasih nampak ini ya, foto makam kakek kita gitu ya. Dia kita kasih nampak foto makam, masih nggak yakin gitu. Terus dia mau yakin kayak mana gitu ya kan. Itu kan foto makam itu nggak bisa diedit ya Pak Ane. Nggak bisa. Makanya gini. Itu kan bukti sejarah Umar. Aduh, sing kita lihat. Menjelaskan kepada Umar itu percuma ya. Karena apa ya? Karena apa? Pikiran dia udah cekak. Dia udah menutup diri terhadap informasi-informasi yang berdasarkan ilmu. Nah, dia melontarkan statement seperti itu karena dari apa yang diunek-unekan sendiri. Itu kan bodoh sekali. Tidak berdasarkan ilmu gitu loh. Terus kalau kita lihat juga dia itu nggak paham sejarah ya. Nggak paham. Nggak paham dia sejarah. Pahamnya sejarah dawer-dawer ya. Iya. Dia cuma paham ya itu melindungi maling donasi. Iya.
Kayak si Sodik ya. Dan saya lihat konten saya tadi tentang penjelasan jangan sembarangan mengaku Habib itu betul sekali. Itu apa yang disampaikan beliau di konten saya tadi itu udah berdasarkan ilmu gitu. Berdasarkan ilmu benar-benar mumpuni beliau yang menyampaikan itu. Makanya saya juga share di tab komunitas biar netizen itu paham lah. Netizen paham juga. Jangan terkecoh ketika ada orang yang mengaku-ngaku gitu. Bentar Pak An ya. Siap. Lanjut Pak An, lanjut. Ini saya baca komen. Saya masih teringat ketika dia framing Bang TIC. Lihat nih teman-teman TIC menjelekkan gelar Ustadz. Padahal kata Bang TIC kagak gitu. Cuma bilang kalau kita bukan Zuriah cukup menjadi Ustadz aja. Di situ saya udah aneh. Nah itu kan kelihatan sekali si orang-orang yang memfitnah itu. Narasinya beda persis narasi tukang becak depan pengkolan. Dia selesai malam bertelegram. Iya, modusnya kok ngawur ya. Sebenarnya simpel apa yang diinginkan netizen juga simpel. Menjelaskan atau mengklarifikasi tentang statement dia yang mengatakan bahwa Bang DJ itu didukung Habib Syiah. Itu kan salah satu fitnah kalau tidak ada bukti. Nah, netizen ini merespon apa yang sudah dikeluarkan statementnya Babe Aldo, otomatis mereka merespon, menanyakan melalui komen-komen di konten di channelnya Babe Aldo. Tapi responnya malah Babe Aldo marah-marah dengan mengatakan membalas komen-komen di luar konteks yang ditanyakan oleh para netizen. Sampai membawa nama membawa bapaknya lah, ibunya, bapak lu pengedot, itu kan jauh sekali dari kata pejuang bro, Babe Aldo itu. Iya, makanya yang kata Umar itu dari mana dia belajar ngaji nggak tahu saya Pak An. Yang Makanya itu saya kalau Syekh Syiah, kalau Syed itu Wahabi. Nah, kalau nggak salah gini, kalau saya itu Syiah, kalau saya itu Wahabi. Nah, Habib itu baru Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya tertawa, ini gobloknya minta ampun orang ini ya. Padahal ulama-ulama kita di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ketika Tapi dia setelah ngomong kayak gitu dia ini ya langsung baper ya. Kita reupload langsung dia take down ya. Kita reupload berapa kali langsung di take down. Karena salah. Julukan Syekh itu karena sudah mumpuni dalam bidang ilmu hadis, keilmuannya udah tinggi lah. Itu baru dijuluki Syekh gitu loh. Ya, mungkin gara-gara itu si Bedonya percaya kalau misalnya itu Syekh itu Wahabi, apa Syiah gitu ya kan? Sama-sama Narasi. goblok. Malu lah, Li. Malu sama anak-anak yang baru mondok itu malu diketawain itu. Iya. Kan itu salah satu bukti apa ya? Mereka itu udah melontarkan apa isu sara itu sebenarnya, udah masuk ke sara. aduh, lucu Umar ya nih. Mondok nanti biar nih. Banyak sekali yang membranding ketika dikritik, marah-marah, mengancam. Itulah trik-trik mereka di sosial media ya. Sebelum rame-rame di YouTube, di sosial media yang bernama Facebook itu juga banyak dulu yang membranding dirinya itu Gus, Ustadz, ataupun bergelar Habib, tetapi mereka sebenarnya tidak ada apa ya kapasitas untuk menyematkan gelar-gelar itu. Tapi tujuannya hanya untuk
merayu para perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kebetulan bekerja di luar negeri, pahlawan devisa. Karena banyak sekali dulu yang kena, bahkan teman saya dari Tulungagung kena 30 juta, ada yang kena 15 gitu loh. Itu di sosial media yang bernama Facebook. Sekarang mereka ketika di Facebook sudah banyak yang ketahuan, merambah di dunia YouTube dengan cara membuat channel-channel, membranding, memberikan di depannya gelar, tetapi isi dari konten-kontennya itu apa ya, nggak Sorry ada Pak An, positifnya, hilang sampah sinyal. gitu. Siap, Baca ya. komen dulu. Kita baca komen dulu Pak An ya. Siap. Narasi bedo persis narasi tukang becak depan pengkolan. Awalnya saya teliti dua pihak, terakhir makin ngawur framingannya. Bedo memang cari makan dengan kontroversi, fitnah, dan kebohongan. Makanan sifatnya kecil, kalau salah bawa gelar. Ajak gelut sama menghina, udah kelihatan kualitasnya. Iya benar. Iya, jadi dia itu nggak bisa melawan kalau misalnya dia cerdas, apa yang dinarasikan itu dia bantah. Harusnya dia yang dia omongin tuh masalah tuduhan dia itu benar atau salah, gitu. Bukan malah ngajak berantem. Ini dia ajak di tengah-tengah, jadi nggak nyambung. Yang dia sampaikan di publik malah diajak di tengah gitu. Parah. Di tengah-tengah kan juga butuh biaya, ya toh? Iya. Membutuhkan biaya. Daripada di Enggak. tengah-tengah, setidaknya Yang lucunya modal. gini Pak An. Pak An nih contoh, Pak An saya fitnah nih. Saya bilang Pak An Wahabi ya, contoh gitu ya kan. Pak An marah-marah gitu ya kan. Terus saya bilang, Pak An kalau marah-marah ketemu saya gitu. Saya ngomongnya di publik, kan lucu. Dia fitnah orang, dia suruh orang lagi. Iya yang fitnah. Iya, kan benar apa yang dikatakan Bung Lubis kemarin. Gitu. Katanya Bang TJ sama Bung Lubis itu enggak penting. Nah, enggak penting kok dibahas gitu loh. Enggak penting, enggak kok dibahas, enggak penting. Komennya kok dibales sampai pagi gitu. Berarti di situ netizen akhirnya paham betul ya. Ketika mereka memakai logikanya ya, paham betul bahwa Bang TIJ dan Bung Lubis sih ada nilai jual ketika Babe Aldo ketika dibahas Babe Aldo. Kalau nggak ada nilai jual di sosial media, nggak mungkin Babe Aldo membahas. Tapi bahasanya kan seakan-akan Bang TIJ sama Bung Lubis nggak penting. Kalau nggak penting ngapain dibahas? Itu kan kalau sudah bahasanya jelas. Sama netizennya dia beda lagi Pak An. Bahasanya netizen dia kan, nggak usah diurus. Dia tuh mau pansos sama saya. Ya sama kayak Sotik berarti ya. Jadi modelnya kayak Sotik. Seperti apa yang disampaikan oleh jongos-jongosnya lah. Saya katakan jongosnya Sotik, kalau Bang TIJ itu iri karena nggak diundang ke Jam Bustomi lah. Kita harus kalau misalnya logika netizen juga nggak masuk kalau netizen yang cerdas ya. Dia subscriber dia berapa, ya kan? Bang TIJ juga berapa gitu ya kan? Oke lah, ini sekarang gini kita ambil logisnya lagi. Kalau misalnya dia yang datang ke channelnya Bang TIJ gitu ya kan, malah dia yang pansos gitu. Iya. Yang namanya pansos itu kita kan numpang ke subscriber besar, bukan ke subscriber kecil. Iya betul. Jadi kalau dia bilang Bang TJ mau pansos sama dia, salah orang bos. Bang TJ kemarin itu yang ngajak dia si Dennis. Si Dennis udah telepon di belakang layar, tapi Bang TJ tolak. Terus Dr. Richard, terus Uya Kuya, terus yang udah didatengin ya kan. Bang TJ tetap nggak mau. Yang artis aja undang itu, artis undang. Apa alasan Bang TJ? Dia lagi sibuk, padinya mau panen. Itu alasannya. Ini si Bedo udah mau klarifikasi, ribetnya minta ampun, suruh datang orang lagi. Yang diundang aja nggak datang.
Iya. Logikanya di mana? Kalau nggak berani ke Aceh, setidaknya apa yang ditawarkan Bang TJ. Ayolah, B. Iya, Kita live bareng, gitu. Itu kan iya, murah biaya apa? Beli kuota data 100.000 udah cukup buat live berdua sama Bang TJ. Kan logikanya gitu ya. iya, nggak berani dia, nggak berani. Nggak berani. Jadi lucu ya orang brandingan itu lucu ya. Dia nggak berani, tapi bilang orang pengecut. Di situ Nah kan nggak itu logi. nggak ngerti. Jadi tanpa disadari menjatuhkan dirinya sendiri. Gampang mengatakan orang lain pengecut, tetapi dia Iya. sendiri melakukan kepengecutan itu. Kan Mau lu sampai Bedo mau sampai kapan kamu tuh nanti ke depannya netizen tanya misalnya netizen eh Babe kapan kamu klarifikasi dihapus komen capek dia ntar capek sendiri nantinya gitu kan netizen sekarang resiko. nggak bisa lagi didoktrin netizen udah punya filter udah tahu dia yang mana bener yang tujuan kalau dari dulu pos ronda itu pembasmi doboler Hmm. eh, kenapa kemarin itu bermasalah sama ini? Ya gara-gara si Sodik itu menggunakan nama Bang TJ untuk ambil donasi ke ini ke TKW pakai nama Bang TJ. Di situ Ya, wajar siapapun nggak terima gitu. terimalah. Nama kita iya, Mana nama baik itu. itu nama baik. Kalau misalnya nih kalau saya nih pribadi ya, kalau beneran nggak ada duit saya mendingan ngutang Pak daripada Betul. minta-minta Pak. Tapi tetap bayar. Tetap Iya, bayar. Ya, kalau namanya utang kan bayar, tapi kalau bayar. minta, Tapi minta ini berarti menghinakan diri sendiri gitu. betul, merendahkan Dia diri sendiri. si Sodik apa? Tangan dia masih ada dua, kaki dia masih ada dua gitu ya kan? Kalau dia kenapa nggak dia gunakan bekerja gitu? Kan alasannya buat beli susu ya. Nah, pertanyaannya, beli susu ini susu yang bagaimana? Susu bubuk apa ya? Susu yang bisa bergetar? Bisa. Iya. Jadi nggak cocok kalau Tapi kalau Bang TJ dia udah tahu di belakang layar ini apa. Pasti ujung-ujungnya udahlah TJ udah nggak usah lagi dipanjangin. Ya udah saya maaf di belakang. nggak bisa. Ayolah kita ngonten. Ayolah kita Netizen, ngonten sekarang. Nggak bisa, nggak mau. netizen kan juga menunggu kabar ketika ada statement-statement yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Netizen juga menanyakan. Makanya kita harus kritik Sodik terus. Mana ada klarifikasi di publik. Karena apa? Dia dawer-dawernya juga di publik. Di sosial Iya. media. Nih betul nih Apin bilang kasus pencemaran nama baik mau ketemu aja harus diborgol dulu. Iya, jadi kalau posisi di borgol mereka berani, Pak. Ya, Berani itu. kalau posisi di borgol. Tapi kalau posisi di pos ronda nih berani nggak? Iya. Hmm, Padahal berani nggak nggak? mungkin. Beliaunya sekeji itu nggak mungkin ya. Walaupun nggak diborgol itu apa ya dengan cara yang bijak. Itulah Bang TIJ kalau saya amati ya. Nggak mungkin sampai melakukan hal-hal yang nggak benar. Hanya untuk klarifikasi dengan cara bahasa-bahasa yang santun, Pak. Nah, Iya, tapi saya kan menolak gitu loh. Nah, tapi kalau diborgol baru berani dia. baru berani. Ini sekarang nih, coba kalau memang dia katanya dulu ngomong saya mau tanyakan. Ini waktunya tanyakan gitu. Nggak capek cari Bang TJ itu satu satu wilayah itu tahu dia kenal dia siapa Bang TJ itu. Nanti biar dijelasin juga sejarah Bang TJ itu apa, nanti dijelasin juga ntar. Belum dijelasin nanti udah kabur ya. Ya, ya Robi Sodik. Biar dia Ya, itu enggak mana tahu kan dia ke Aceh itu bisa paham sejarah Pak gitu ya. Gitu. Biar dia paham sejarah Aceh gimana gitu. Sekalian dia jangan main di situ-situ aja. Makin iya, bodoh betul. yang Nanti ada. ngobrol. Kayak Joko Are Hmm. itu ya, kan buldognya di Gunung Halu terus dia. Makanya cara Iya, pemikirannya juga cekak. Cara pemikirannya iya. pendek. Kalau dulu sebenarnya kita nyesal juga kontenin dia. Rupanya dia
SDM-nya, misalnya kemampuan Iya, otaknya percuma memang itu. percuma Pak. Memang gimana ya? Narasi dia nggak nyambung gitu ya. Yang dia teriak-teriakan TJ homo, TJ ini, TJ itu, yang diserang itu pribadi, bukan argumen gitu. Jadi Gini, kita menjelaskan sesuatu kepada orang yang tell ya, telah mikir, itu rugi sebenarnya. Kita rugi energi. Dijelaskan sedetail iya, apapun, nggak bakal paham, nggak bakal paham, nggak bakal iya. paham. Kalau Nih si Joko saya Bengek, Helmi, telah saya dua mikir, kali mimpi Bang TJ. Iya, kalau misalnya itu Bapaan kayak mana kemarin tuh suka baca Al-Fatihah ya? apa? Baca Al-Fatihah kalau kita mau tahu seseorang itu. Hmm. Ya, soalnya nggak paham itu ya. Hmm. Kita baca komen dulu Pak ya. Siap. Saat fitnah tersebut tidak berhenti dan membuat para netizen berspekulasi, selama itulah dosa dari fitnah itu Betul. dipertanggungjawabkan. Benar. Itu berat dosa dia, karena kenapa? Asumsi netizen apabila dia fitnah gitu ya, itu bahaya, itu dosa jariah gitu. Dia belum Ya. bisa bisa klarifikasi atas tuduhan dia itu masalah akidah. Ini kan besar nih masalah akidah ya. Betul. Betul. Padahal kemarin itu saya ada Pampang itu ya, yang buat Kanum. Kalau di Aceh itu kan terkenal gini, hukum di Syah Kuala. Hukum di Syah Kuala itu bukan Syiah ya. Hukum di Syah Kuala itu kalau Syekh Kuala itu nama tempat ya. Atau nama aslinya Abdurrauf Asingkili. Dia itu masih keturunan Fam Asegaf dari Hussein, ya kan? Ya. Itu yang kita pakai Kanum sekarang di Aceh. Itu Brunei juga itu yang dipakai Kanum syariatnya gitu. Datang dia enak-enak aja ngomong Aceh sih, apa tuh ada Habib Syiah gitu ya, tanpa ada bukti gitu. Iya. Seperti Aceh Nuruddin Araniri itu kan. Beliau juga muridnya si Abdul Rauf ya. Itu di atasnya lagi Pak. Sebelum Syekh Abdul Rauf Asingkili, Araniri itu pencipta ini juga yang buat kitab ya. Banyak dia buat kitab. Kitabnya juga masih ada. Kita museum juga masih ada itu di Museum Pedir, banyak museum di Aceh itu peninggalan sejarah itu disimpan gitu. Kayak contoh kayak manuskrip itu ya, itu memang ada kita Pak. Itu kita sengaja nggak mau lepas. Kenapa? Takut nanti dimanipulasi Pak. Betul. Jadi manuskrip itu kan tulisan sejarah itu nggak bisa dimanipulasi. Tapi kalau udah sampai ke orang, jadi orang Aceh itu masih ingat kali dengan kata-kata gini Pak. Kalau orang luar itu mau hancurin itu daerah, yang dihancurin itu budayanya dulu. Sejarahnya dulu dihilangkan. Kalau udah dihilangkan sejarahnya, baru dia mudah menghancurkan suatu negara gitu ya. Itu kita jaga. Sejarah itu harus benar-benar dijaga. Nggak boleh kita itu ditukar-tukar sama orang di otak-atik. Jadi bukti sejarah kayak manuskrip, makam gitu ya. Makam di sana makam kan di batu nisannya aja tertulis itu nasabnya. Nasab di batu nisan ya kan. Itu lama ya, makam kan iya ada itu. Itu peninggalan sejarah, jadi nggak perlu, istilahnya kita kadang orang Aceh itu nggak suka ini Pak, istilahnya pergi ke lembaga gitu ya. Dia cukup dengan diri dia sendiri aja gitu. Dia tahu dia siapa, udah nggak terlalu kayak misalnya menyematkan itu enggak. Nggak terlalu euforia lah. Di sosial media ini malah banyak yang ngaku-ngaku ya cinta ya soalnya gitu loh. Iya, kalau yang ngaku-ngaku itu ada tujuan. Itu saya ada upload video dari ini ya, Haikal ya. Haikal
Iya, itu bagus itu. penjelasan dia itu jelas di situ. Masalah Penjelasan, Syekh dulu, ya kan? penjelasan Masalah dengan Syekh. keilmuan. Gitu. Penjelasan dengan keilmuan. Simple. Kalau Umar kan jelaskan tanpa ilmu itu, makanya ngawur. Iya, makanya kalau si Umar ngomongnya, kalau Syekh itu Syiah, kalau Said itu Wahabi, dari mana dia belajar? Itu saya bingung sampai sekarang itu. Ya kan berarti dia menganggap terus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari kan juga Wahabi itu. Iya toh? Syekh Iya. Mbah Wahab Kasbullah kan Syekh. Mbah Iya. Syekh Romli Tamim, beliau ulama besar di Indonesia. Iya, terus ini lagi ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu Syiah juga ada. Makanya konten tadi sangat jelas sekali beliau memberikan pemahaman gitu ya. Iya. Itu jelas, itu benar dan berdasarkan ilmu. Dan apa yang disampaikan oleh si Umar kemarin itu tidak berdasarkan ilmu, berdasarkan otak sendiri yang penuh dengan sampah kehidupan ya. Benar. Itu loh ya. Kadang kesal juga ya lihat orang-orang gitu. Bukan apa ya, menyatukan, mendinginkan, memberikan motivasi kepada masyarakat, malah yang membranding-branding itu membuat kegaduhan, tetapi ketika membuat sebuah permasalahan tidak berani bertanggung jawab, malah berkelit-kelit seperti Babe Aldo. Iya, jadi mereka itu mencoba menutupi kesalahannya dengan cara menunggu momen kita buat salah. Itu. Betul. Kemarin itu tapi lucu juga Pak An ya. Orang setua Babe Aldo ya bisa diprovokasi dengan video potongan ya. Iya. Itu saya di situ berarti bisa dibilang kalau dibilang cerdas nggak mungkin. Mungkin. Kalau dibilang bijak juga nggak mungkin. Karena kenapa? Kalau misalnya dia cerdas, dia itu akan pertanyakan ini video fullnya mana. Otomatis. Oke, terus dia bilang lagi tuduhannya apa? Tuduhannya dia kan ngomong Bung Lubi serang Robito ya kan? Di situ jelas dibaca komentar itu tahun 1920. Ya kan? Robito kecolongan. Itu baca komentar. Terus kalau dia tahu sejarah Robito, berdirinya 1928, harusnya dia selu aja lah, nggak usah ngamuk-ngamuk. Iya, Ini pas tahu kayak gitu dia ngamuk-ngamuk gitu ya. Iya. Kok ngamuk-ngamuk ini? Karena mungkin gini, si Babe Aldo ini udah didasari dengan ketidaksukaan kepada Bang TJ dan Bung Lubis. Karena apa? Kita tahu bahwa ternyata Babe Aldo ini membela para dukun-dukun. Ya, mungkin dia udah tahu bahwa apa yang disampaikan video itu ini nggak mungkin lah. Tetapi karena keegoan dia, karena membela dan membela para dukun dan apa ya, merasa di hatinya udah tidak ada rasa kesukaan kepada Bung Lubis dan Bang TJ, akhirnya dia membabi buta. Iya, makanya karena kenapa Bang TJ kan dia narasi apa tuh yang dia ini tentang si Sodik ya. Sodik ini apa yang dibongkar ya tentang perdawiran. Perdawiran itu merugikan. Oke lah dia itu, tapi sekarang dia bawa nama Bang TJ gitu untuk mencari pendawiran itu ya. Belum lagi dia malu-maluin Bang TJ yang udah direkomendasi untuk pergi untuk ceramah di Cirebon di tempatnya Ujang Bustomi gitu ya kan. Sampai sana malah dia bilang kayak gini, Bang TJ iri dia diundang. Padahal yang rekomendasi itu Bang TJ gitu. Ya ada itu. Iya. Jadi dia meyakini netizennya dia dengan cara fitnah gitu, dengan cara kebohongan. Makanya kita suarakan juga kebenaran. Jadi di kontennya Bang TJ udah jelas bahwa nanti akan datang ke tempat Kang Ujang Bustomi, salah satu sahabat, gitu loh. Nggak tahunya jarak berapa hari si Sodik itu. Nah, tapi Sodik memframing seakan-akan Bang TJ iri kalau dia itu. Kan lucu itu. Apalagi si Some itu. Si Some gerobak sampah itu.
Iya. Itu Selfie. nggak usah ditanggapin, nggak ada yang benar apa narasinya. Si Babe tahu apa uang Bang TJ bilang kebanyakan benar, oleh karena itu kemarin dia hapus komen. Terus agar TJ terpojok sama agar TJ kelihatan nggak ada yang dukung. Sekarang gini, kita tuh Bang TJ itu dari dulu nggak pernah menyuruh orang untuk mendukung ya. Itu hati nurani sendiri masing-masing. Tapi dia langsung memfitnah netizen suruhan Bang TIJ. Itu netizen yang dikatain begitu, itu langsung dia connect. Aku nggak pernah disuruh. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Berarti dia udah dua kali fitnah. Terus dia juga ini memaki-maki netizen, bawa bapak netizen. Itu di thumbnail jelas itu ya kan. Ditanya kenapa nggak klarifikasi, bapak lu pengecut. Itu jawabannya. Kan nggak nyambung gitu. Malahan Bang TJ itu dari dulu bilang, udah kalian jangan serang, kalian jangan serang. Babe Aldo kasihan. Dilarang lagi. Ini malah dituduh. Assalamualaikum Cah Polos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini masih topik yang sama ini perbincangan kita. Bedu bodoh gitu. Abdu. Oh, Abdu. Abdu. Besok namanya ganti Omdo. Itu ada hikayat aja Umarof tuh jari-jari mulu kalau komen. Hah? Hikayat aja kan Umarof kan itu jari-jari doang. Itu nggak tahu tuh. Umarof biasanya dia ada udah lama juga nggak muncul. Iya. Mana tadi Mbak Aan? Nggak tahu tiba-tiba tadi gambarnya berhenti terus hilang. Mungkin sinyal. Iya Bang Akbar. Itu dia tadi saya di thumbnailnya itu Bang Akbar. Netizen baik-baik tanya masalah kenapa nggak klarifikasi atau live bareng. Dia jawabannya bapak lu pengecut. Itu netizen gimana itu? Itu kan menunjukkan ya, si Abdu itu menunjukkan bahwa dia itu terlalu benci dengan Bang TIJ. Semua netizen, bahkan dia pun kan nggak kenal dengan yang komen. Kenapa jawabannya malah ke Bapak gitu? Iya. Seolah-olah ditujukan ke arah Bang TIJ. Enggak kok bawa-bawa Bapak pula lagi. Kan yang enggak etis gitu ya. Iya, betul. Jawaban bodoh makanya itu, bodoh. Wise-nya mana? Sisi wise-nya udah nggak punya si Bedu. Nggak ada sisi wise sama sekali. Sisi bijaksananya di mana dia? Yang ngaku-ngaku pejuang, ngaku pembela kebenaran, pembela keadilan, tanpa ada bijaksana sedikit pun. Iya, nggak ada bukti juga itu ya. Kalau misalnya yang namanya pejuang tuh biasa kan ada peninggalan sejarah. Contoh kayak Laksamana Malahayati ya. Itu dia itu bisa membunuh pemimpin Portugis di perperangan antar kapal gitu ya. Di situ jelas tercatat di sejarah itu yang namanya pejuang itu. Ini dia apa hasilnya nggak jelas, apa yang dia perjuangkan nggak jelas gitu ya kan. Kalau dia mengatakan apa gitu, Aceh sekarang juga udah punya hak istimewa sendiri, itu hasil perjuangan dari Suada Aceh juga gitu. Dia apa pejuang dia gitu, yang dia perjuangkan apa, nggak ada sampai sekarang.
jangan Dia sok-sokan lah. berjuang, ya kan? Dia mengaku Hmm. berjuang melalui konten-kontennya, melalui medsos. Melalui medsos itu kan berkoar-koar, menyatakan statementnya, menggaungkan statementnya. Kalau seorang pejuang, apalagi leader ya, leader itu kan yang digunakan adalah otak ya. Bagaimana cara mengatur strategi, bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan. Nah, dia diserang satu netizen, dia jawab seperti itu. Iya. Nggak pantas gitu. Langsung takutan ya. Langsung. Langsung kena mental. Jelas Bang Sedi memperjuangkan perut. Iya benar. Mungkin kalau misalnya itu demo-demo itu mungkin ada dapet ya kan? Ya mungkin. Kalau ini duit keluar sendiri, ya, makanya ini. Tapi dia suruh Bang TJ jumpa di tengah-tengah itu kan hal yang sangat bodoh juga, Bang Akbar ya. Iya betul. Yang katanya bijak itu nggak ada sama sekali tuh. Kalau netizen itu tidak tahu gitu dan kemudian berkomentar, kasih tahu letak permasalahannya di mana, apa yang dia omongkan, luruskan itu. Tapi kenapa tidak dilakukan gitu? Langsung menjudgment kan, bapak kau lah, apalah. Kasihan netizen tuh. Kadang itu pendukung dia sendiri, Pak. Pendukung dia sendiri kan wajar juga nanya, namanya ini negara demokrasi ya. Babi Aldo kenapa nggak klarifikasi atau tunjukkan bukti kalau Bang TJ itu si bapak kau pengecut, gitu langsung. Aduh. Iya, jawaban-jawaban mentok gitu. Iya. Ya, berarti sekarang ini banyak kok netizen nyadar ya dengan perseteruan ini. Kita tuh jangan cepat percaya kalau belum ada buktinya gitu. Jangan langsung memvonis orang tanpa ada bukti, itu nggak boleh. Ya, kalau begini kan bukan perseteruan ya. Karena yang satu Bang TIC narasinya itu perfect ya. Yang satunya si Bedu, si Abdu ini nggak bisa apa-apa. Hanya melawan narasi, menjelaskan, itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau dia live bareng, nggak bisa. Kalau dia live bareng itu dia itu nggak tahu cara melindungi diri ya. Itu nggak bisa. Langsung dia tuh. Makanya dia tuh berusaha untuk menyalahkan. Dia tuh berusaha untuk perdamaian di belakang layar. Itu kalau menurut analisa saya gitu Bang Akbar. Karena kenapa? Berhubungan dulu di telepon, setelah ngomong di telepon nanti baru live. Jadi mengatur rencana untuk ngomong gitu ya. Sedangkan Bang TJ udah tahu dia tabiat dia gimana, yang udah kayak sama Arya, dia settingan. Terus sama kemarin itu pengacara Tukun juga ya kan. Terus dia cari orang yang tenar. Ini lagi tenar nih. Oh, boleh diundang. Nah, gitu. Ya begitu, sesuai yang saya bicarakan kemarin. Bedu Abdu itu mencari sesuatu yang viral. Gitu. Dia coba masuk ke situ. Dia coba mengungkit itu, mengangkat itu. Iya, tapi berarti faktanya ya hanya begitu-begitu saja. Terus ini lagi Bang Akbar ya, kalau kita lihat tuduhan pelaporan untuk Bang TJ itu senjata api ya, itu kan nggak nyambung, Pak. Mereka bukan nggak ada ranah urus ke situ, gitu ya kan? Kalau masalah palsu tidak palsu itu biasa kan lembaga Rabitoh ya. Iya, betul. Iya, tapi mereka kenapa lapornya ke polisi dengan pelaporan fitnah juga? Kenapa saya bilang fitnah? Kan polisi udah geledah nggak ada sebenarnya. Itu. Seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, mengesampingkan fakta gitu dan mencari narasi lain. Mencari kesalahan lain dan mencari, mencari celah ini gimana cara bungkam
membungkam biar perdawiran lancar lagi. Ya, bisa jadi. Kalau orang dikritik itu ya balas kritikan itu dengan penjelasan. Bukan kritikan itu dibalas dengan amarah. Bukan dibalas dengan jawaban yang tidak sepantasnya untuk menjawab. Iya, Itulah benar, si Pak. Abdu. Ya, itu alasan dia pelaporan senjata api. Ya, dulu di Aceh memang perang ya, sering perang gitu ya. Senjata api dulu di sana udah kayak kita lihat mainan pistol orang gitu, nggak terlalu wow gitu ya, karena kan daerah konflik dulunya, pas masa darurat militer, pas ini juga dom gitu kan. Nah, itu senjata tuh kalau misal saya dulu tuh masih tinggal di sana, suara senjata, suara bom itu udah nggak terlalu jadi panik gitu ya kan, udah sering kita dengar gitu. Jadi itu dia cari celahnya di situ gitu. Kalau Ya, misalnya cuma, makanya hati-hati netizen ya, hati-hati untuk netizen, kalau foto-foto sama senjata jangan di-up di media sosial, nanti dilapor punya senjata. ya dasarnya cuman itu. Dasarnya hanya melihat video gitu. Ya, Kemudian melaporkan. Dan endingnya tidak terbukti di situ. Ya, apakah punya rasa malu di situ yang enggak. melaporkan? Ya itu pertanyaannya. Ya. Enggak, menutupi diri. Ya akhirnya menutupi diri karena dia melakukan sebuah tuduhan yang salah. Ya jelas salah Pak Bang Akbar, karena senjatanya nggak ada. Senjatanya yang disita itu senjatanya Simba yang fire yang ada lampunya itu. Ya ada yang meniru kan konten kreator yang mengupload juga dengan senjata anak-anak fire gitu. Kenapa nggak dilaporkan juga? Ya kan? Iya. Itu Jangan kritik. analogi gitu. Jadi netizen kalau misalnya pernah putus sama senjata api, terus kritik mereka itu bisa dilaporin juga nanti. Walaupun foto udah 3 tahun ke belakang atau 5 tahun, 10 tahun ke belakang, sampai segitunya diciknya gitu. Ya begitulah. Apin, penasaran saya sama Apin. Baik dong. Si bodoh memaksakan opini menjadi fakta, benar. Mudah mengadu. Jadi dia itu kalau misalnya katanya pejuang, tapi kan dia tiap hari ngajak rame orang, Bang Akbar, diajak demo ini. Kalau kita juga berani kalau misalnya kita di belakang orang gitu ya kan. Coba dia sendiri ke pos ronda, berani nggak? Jangan tunggu Kalau di borgol. lebih tepatnya si Abdu, si Pedu ini lebih tepatnya itu menggiring opini netizen. Menggiring Benar. opini netizen untuk ke arah itu. Iya. Tapi belum berhasil. Kasihan deh lu. Netizen dia sangka mungkin netizen yang bisa ditipu-tipu sama dia terus gitu. Ya Kalau kasihan deh lu gitu. kalau netizen Bang TJ kan nggak pernah disuruh-suruh kalian serang ini, kalian serang itu. Kalau si Umar kemarin tuh jelas sekali Bang Akbar. Kalian semua netizen serbu akun mereka, laporin, serbu. Itu ada, saya upload lah, digas lagi. Saya upload di take down lagi, saya upload take down lagi. Udah 4 kali akun saya ini hangus gara-gara reupload itu gitu kan. Yang ini juga yang statement dia kalau Syekh itu
Syiah, kalau Said itu Wahabi, kalau Habib baru Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Itu Bedanya statement. gini ya, bedanya itu kalau Bang TIJ itu berkonten, itu selalu menganalogikan kepada netizen. Menganalogikan sebuah kejadian, sebuah fakta menurut Bang TIJ. Tapi si Bedo ini bukan menganalogikan, tapi langsung judgement di situ. Iya. Ini sebuah perbedaan yang sangat mencolok gitu. Netizen itu bisa berpikir, bisa mencerna di situ ya. Benar. Apakah pintar atau memang memperlihatkan kebodohannya? Berarti dia itu nggak bisa dia tarik lagi ya, Pak Bang Akbar ya? Susah dia tarik ya? Iya, karena kalau orang sudah ngomong, sudah menjudgment, dia akan kebingungan sendiri cara menjelaskannya, bagaimana menjelaskannya. Itu pasti ya. Iya, benar. Susah menganalogikan dan sudah keceplosan ngomong. Yang terjadi adalah akan dikejar oleh netizen. Apa dasar landasan pernyataannya? Iya, yang lucunya lagi netizen tanya langsung dimaki-maki. Iya, seolah-olah mengkaburkan pernyataan yang sudah diucapkan. Iya. Ayo ajak duel. Itu narasi dia sekarang. Ayo duel. Ngapain siapa Bang TJ dari dulu nggak pernah ngajak dia duel. Yang Bang TJ tanya itu narasi dia itu ada bukti enggak? Itu yang dipertanyakan. Udah sama kayak Joko Are, Bang Akbar. Jadi pas ditanya narasi dia kembali, dia tuh menyerang ini ya, menyerang ngata-ngatain nggak jelas, misalnya kayak si Joko Are ngatain homo gitu ya. Kalau si Bedoni ngatain banci, pengecut. Apa urusannya sama ini yang harus dia pertanggungjawabkan itu statementnya dia gitu, bukan malah membalik katakan orang homo, orang pengecut, orang banci. Itu kan makian semua tuh yang di rekaman chat, sempat saya buat rekaman video ya, rekaman tangkap layar gitu ya. Iya, Itu misalkan begini, atas pernyataannya dikejar oleh netizen bukti, dan kemudian misalkan dia menjawab, kalau bukti tidak boleh diupload di dalam media sosial, di ranah publik, saya pegang sendiri misalkan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dia meyakinkan, bagaimana dia menganalogikan agar netizen itu bisa mencerna itu. Kan tidak bisa si Abdu ini. Iya, cuma bisa saya pastikan. Iya, saya pastikan kan sebetulnya akhirnya. Nah, pastikan itu apa sih? Yang dipastikan itu apanya? Iya, itu kan statement ya. Statement final ya. Iya, statement final itu pastikan lah. Nah, pastikan itu apanya dulu. Pernyataan dia, cara memastikannya bagaimana? Iya, udah kayak pengadilan ya dia. Betul. Udahlah, nggak usah berusaha untuk menggiring-giring opini seperti itu. Jelaskan, jernihkan pernyataannya. Iya, Seperti dia apa sangka maksudnya? diem, nanti Bang TJ diem sebentar lupa. Enggak lupa. Si Sodik sampai sekarang masih diingat. Dia tuh udah pakai nama Bang TJ Dawir-Dawir, masih ingat. Iya. Tapi orang tuh bisa kayak gitu ya Bang Abad. Udah tahu salah, kita punya bukti, ya kan? Pengiriman duit donasi itu atas ke rekening istrinya gitu ya. Jelas nama istri dia sesuai sama KTP, nggak bisa dia bantah gitu ya. Tapi masih dibela Bang Akbar, itu gimana tuh? Ya itu berarti dia. Kan, karena selalu memunculkan subjeknya, ya kan? Ketika ada masalah, sisi objektifnya di mana? Selalu pembelaan.
defensif selalu itu. Kalau memang banyak netizen menuduh gitu ya, dia merasa temannya, buktikan gitu, jangan terus dibela. Ya berarti mereka itu satu comberan, udah bener kata Sri Romuji. Ini si Romuji ini ada juga nih komen di tempat Babe Aldo, dihapus juga komenannya dia, ingat saya ada. Ini langsung mau tanya nih, biar ada apa? Si Romuji ada nggak pernah disuruh Bang TJ nyerang Babe Aldo? Biar netizen lain juga paham. Karena Bang TJ nggak pernah buat statement, ayo kita serang ini, serang itu. Dia nomor Bang TJ aja nggak ada yang tahu gitu. Iya, kalau saya mengikuti kontennya Bang TJ, itu selalu menganalogikan ya. Biar kita yang mendengar beliau, yang melihat beliau itu kita berpikir jernih. Yang menganalisa gitu ya. Betul. Sama juga dengan Bung Lubis tegas, keras, juga menganalogikan juga. Benar. Misalkan kasus kamera, misalkan ya, Bung Lubis menganalogikan bagaimana bisa mengaku-ngaku menyumbang kamera, ternyata ada pihak lain. Dia selalu menganalogikan itu. Jadi Bedu nggak ada. Bedu ketika menuduh Bang TJ fitnah, Syiah, apa analoginya? Iya. Apa buktinya? Apa tujuannya? Nggak ada, selama gue nonton live dia, malahan suruh kita jangan serang. Nah, sama ngebully. Malahan Bang TJ itu ngelarang tuh. Joko Warek kan sering juga ngomong kayak gitu. Ini suruhan TJ, ini ante-antenya TJ. Padahal Bang TJ ngomong lagi jangan, kasihan. Itu hak netizen, kita nggak bisa larang. Bener nggak Bang Akbar? Kita nggak bisa larang netizen mau bully dia mau enggak. Kita juga nggak nyuruh gitu ya kan. Tapi baper sendiri. Ya, netizen bersuara itu kan karena sudah mencerna. Sehingga netizen itu mengutarakan apa yang dia pikir. Menjelaskan apa yang dia pikir. Lalu dilawan dengan itu suruhan Bang TJ. Apaan seperti itu? Nah, ini pengakuan dari si Romuji. Nggak ada. Gue nonton channel TIJ dari Bambu Petu. Nggak ada sama sekali TIJ minta dukungan menghadapi lawan-lawannya. Pemain tunggal dari dulu. Iya. Masalah pertanggungjawaban dia edit foto ini kan nggak ada dibawa-bawa orang. Satu orang pun nggak ada dibawa. Iya. Nah, malahan orang berasumsi semua ini Bung Lubis. Nah, ngapain dia asumsi gimana? Masalah itu kan kena pencemaran nama baik gara-gara edit foto ya. Edit foto. Bang TJ yang edit sendiri, semua sendiri, tanggung jawab sendiri. Udah dipertanggungjawabkan. Beda sama pecundang. Kalau pecundang itu bukannya ini minta maaf atau apa, malah mencari kesalahan lagi gitu. Yes, menunggu momen. Mencari celah. Ya. Bentar ya, bentar. Bung Lubis diserang terus karena beliau kecil dan suka sepi yang nonton. Makanya mereka suka dengerin Bung Lubis kalau gagal ke TIJ. Ya.
Iya, jadi mereka itu tidak akan melawan narasi. Misalnya Bung Lubis bahas donasi masalah kamera. Mereka nggak akan membahas itu, tapi mereka itu menunggu momen kapan ini Bung Lubis buat satu statement yang bisa diprovokasi. Nah, kemarin kan jelas yang dapat momen itu Bung Lubis baca komentar, dipotong sama siapa, terus dibilang Bung Lubis serang Rabito. Sedangkan Bung Lubis nggak ada niat sedikit pun. Terus statementnya itu juga ngawur. Gitu. Tapi di situ pas didengerin sama si Umar, dia udah kelonjotan, udah marah-marah dengan video potongan. Berarti kan SDM dia atau dia tuh nggak bisa ini ya. Harusnya kalau dia cerdas itu dia menanyakan ini video fullnya mana gitu. Terus masalah kecolongannya itu gimana kecolongannya, statement yang dari komentar itu 1920, Rabitohnya 1928. Di situ kan nggak nyambung. Kalau dia Ya, tahu, ya kalau menurut saya apa yang mereka gaung-gaungkan itu tidak mencapai tujuan. Karena dengan apapun alasannya, misalkan dipotong, netizen itu akan mencari malahan, mencari bukti dengan sendirinya, melihat video di Bung Lubis, apakah benar video potongan tersebut. Netizen mencari, ketika melihat video aslinya yang utuh, fullnya, netizen akan sadar sendiri di situ. paham langsung. Dan akhirnya yang membuat potongan itu terhantam dengan sendirinya. Betul. Berarti pinteran netizen daripada mereka. Mereka lihat video itu langsung buat live, langsung marah-marah di publik, gitu. Itu yang pertama marah-marah itu si Umar, terus si Madi, saya tampar mukamu pakai buku nasab. Itu ngomongnya kan seakan-akan itu ngomongnya gimana ya? Menampar orang pakai buku nasab. Itu maksudnya coba Bang Akbar ini terjemahkan. Maksudnya apa? Kenapa nggak dia tampar pakai balok atau pakai apa? Harus dia ngomongnya saya tampar kamu pakai buku nasab. Kalau saya pribadi mengartikan ada hal yang mau ditunjukkan, gitu kan, bahwa sejatinya dia itu siapa, gitu kan? Iya. Ada hal yang ingin ditunjukkan. Kalau dibalas narasi misalnya, ya sudah saya tampar balik pakai buku nasib. Nah, kelojotan pasti. Karena setelah ditampar akan jadi nasibnya gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya orang Aceh itu dia nggak perlu ini Bang Akbar ya. Biasanya dia cuma kasih nampak buku nikah. Di buku nikah itu jelas ya. Ada bin ya kan. Misalnya ini bin Teku Johat gitu ya kan. Atau bin ini ya. Terus orang tuanya itu ada binnya lagi. Dari situ karena kenapa yang autentik itu dari orang tua kandung, terutama bapak kandung itu. Ya. Dari situ aja kalau misalnya orang daerah sana itu udah paham kamu anak siapa, saya anak ini. Oh udah gitu aja, nggak terlalu lebay sampai saya tampar kamu pakai buku nasab, nggak perlu kayak gitu. Iya. Kalau di daerah-daerah bukan artinya mengerdilkan suatu daerah, ya banyak nih misalkan di pedesaan itu. Kalau memang orang itu nggak kenal namanya, pasti dia akan tanya, kamu anaknya siapa? Itu akan nyambung gitu. Iya. Kakek kamu siapa? Nggak usah mempertontonkan kamu akan saya tampar dengan buku nasab gitu. Lah kalau buku nasab itu dibuat nampak dan tidak dibuka, yang ditampar pun juga nggak tahu itu isinya apa dan siapa nama di dalamnya juga nggak tahu. Iya. Tapi kalau anak siapa itu kan jelas itu ya. Kalau di buku nikah itu nggak boleh, tetap dia wajib menaruh
nama orang tua ya kan. Tuh. Yuk. Maaf minta izin mau makan Iya ini dulu. Iya, ini kita juga udah 1,5 jam Bang Akbar. Kita juga mau apa? Ada kegiatan juga. Terima kasih untuk semua netizen yang udah nyimak dan juga yang udah komen dari tadi pembahasan kita. Terima kasih juga untuk Bang Akbar, Pak An. Terima kasih. Langsung kita tutup aja ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.